Esensi adalah inti atau hakikat yang bisa disebut sebagai hal pokok dari sesuatu. Sedangkan urgensi adalah desakan atau dorongan atau keharusan untuk mewujudkan segala bentuk pembelajaran dalam hal yang berhubungan dengan warga negara, tujuan agar setiap warga negara mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konsep urgensi identitas nasional. Identitas nasional itu merujuk pada sifat-sifat yang nasional. Nah, apa sih sebenarnya identitas negara Republik Indonesia? Yang pertama, itu ada Bahasa Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia. Dari seluruh banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, maka bahasa Indonesia lah yang menjadi menyatukan kita semua. Nah, identitas yang kedua adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Yang ketiga adalah bendera Republik Indonesia, yaitu berwarna merah dan putih. Merah menandakan keberanian, sedangkan putih menandakan kesucian. Yang keempat, konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Identitas yang kelima adalah semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Alasan diperlukannya identitas nasional, yaitu agar seluruh rakyat di Indonesia memiliki kepribadian Pancasila dan menjadi pembeda dengan negara lain. Pembeda di sini merupakan hal-hal positif seperti sifat-sifat yang unik, jenis-jenis yang unik, dan memiliki kepribadian yang kreatif dan beradab. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan otoritas tertinggi di muka bumi ini. Contoh dan bukti yang bisa kita lihat yaitu dengan cara kita beribadah. Misalnya Islam ke masjid, Hindu ke pura, Kristen ke gereja, dan begitupun dengan agama-agama yang lainnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh bangsa Indonesia, yaitu manusia adalah makhluk yang berbudaya, beragama, berakhlak, dan beradab. Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu teman yang sedang kesusahan atau membantu adik, kakak, atau orang tua kita. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya, baik itu alamnya, agama, suku, maupun budaya. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia tetap berupaya mempertahankan kesatuan bangsa kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempererat persatuan kita yaitu dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong serta bercengkrama baik dengan orang sekitar kita untuk terwujudnya keharmonisan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwasanya setiap individu di suatu perguruan tinggi pasti memiliki sistem musyawarah. Sistem musyawarah memiliki dampak positif, di antaranya kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat dan benar. Untuk melakukan suatu musyawarah, kita memerlukan beberapa pihak lain untuk merumuskan masalah tersebut hingga mendapatkan hasil dan kesepakatan bersama. Sila terakhir ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan yang dapat kita lakukan di dalam dunia perkuliahan ataupun perguruan tinggi ialah menyediakan fasilitas bagi seluruh mahasiswa tanpa harus saling bersinggungan. Contohnya ialah mahasiswa boleh meminjam buku di perpustakaan tanpa harus membedakan status sosial yang sama. Siapa kita? Rekuda! Siapa kita? Remaja Kekurangan Dana! Untuk mencoba dan gagal, tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama melawan rintangan untuk jadikan dunia ini. Te la viva ayer propagando, mi copa de la